Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman mengenai nilai maksimum dan minimum pada suatu fungsi berubah banyak. Oke, yang pertama mengenai definisi nilai ekstrim. Nah, misalkan S suatu himpunan bagian di R dengan F memetakan S ke R dan P0 anggota dari S. F P0 itu disebut sebagai nilai maksimum global F pada S apabila F P0 itu lebih besar atau sama dengan Fp untuk setiap P anggota S. Kemudian Fp0 itu disebut nilai minimum global F pada S apabila Fp0 kurang dari atau sama dengan Fp untuk setiap P anggota S. Nah, nilai Fp0 itu disebut sebagai nilai ekstrim global F pada S jika Fp0 merupakan nilai maksimum global atau nilai minimum global. Nah, jika Fp0 ini tidak memenuhi salah satu dari syarat pertama atau kedua ini, maka Fp0 itu bukan nilai ekstrim global. Nah, yang selanjutnya definisi nilai ekstrim lokal. Misalkan S suatu himpunan bagian dari R. Fungsi F memetakan S ke R dan P0 anggota S. Nah, Fp0 disebut sebagai nilai maksimum lokal F pada S apabila terdapat cakram N yang memuat P0 sehingga Fp0 lebih besar atau sama dengan Fp untuk setiap P anggota N bagian dari S. Nah, Fp0 disebut nilai minimum lokal F pada S apabila terdapat cakram N yang memuat P0 sehingga Fp0 kurang dari atau sama dengan Fp untuk setiap P anggota N bagian dari S. Nah, nilai Fp0 ini disebut sebagai nilai ekstrim lokal F pada S apabila Fp0 merupakan nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Nah, jika Fp0 ini tidak memenuhi salah satu syarat ini, maka Fp0 ini tidak bisa dikatakan sebagai nilai ekstrim lokal. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini yang disebut sebagai maksimum lokal. Kalau yang ini minimum lokal. Kalau ini maksimum global. Lihat perbedaannya. Kalau ini sama ini pasti tinggi yang maksimum global. Begitu juga dengan minimum global dan minimum lokal. Karena minimum atau maksimum lokal ini dibatasi suatu cakram tertentu, sehingga nilai maksimum lokalnya atau minimum lokal ini masih terletak pada suatu batas cakram tertentu. Nah, kemudian teorema eksistensi maksimum minimum. Jika F kontinu pada suatu fungsi tertutup dan terbatas S, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum global pada S. Bisa di kemungkinan titik yang berbeda. Nah, untuk catatannya, S tertutup berarti S memuat titik-titik perbatasan. S terbatas berarti S termuat dalam suatu cakra C yang berpusat 0 dengan jari-jari R. Untuk suatu R lebih dari 0.
Nah, kemudian mengenai titik kritis. Teoremanya, fungsi f hanya mungkin mencapai nilai ekstrim atau nilai maksimum minimum seperti definisi sebelumnya, yaitu pada titik-titik kritis. Ada 3 titik, yaitu titik-titik perbatasan daerah asal fungsi atau titik-titik stasioner, yaitu titik di mana f mempunyai turunan 0. Atau yang ketiga, titik-titik singular, yaitu titik di mana f tidak mempunyai turunan. Nah, ini untuk kondisi yang pertama, titik stasionernya titik kritisnya itu terletak di ujung selang, yaitu misalkan selang antara A sampai B. Nah, titiknya bisa terletak di sini atau di sini. Nah, untuk yang kedua, titik-titik stasioner yang memiliki turunan 0. Nah, ini misalkan ada grafik fungsi f ini. Nah, di sini di puncaknya ini pasti dia memiliki turunan sama dengan 0, kemudian begitu juga di titik minimumnya dia mempunyai turunan sama dengan 0. Nah, kemudian untuk titik singular ini, suatu fungsi tidak memiliki turunan. Nah, seperti pada gambar ini, misalkan, nah ini suatu grafik tiba-tiba meruncing. Nah, ini dia tidak memiliki turunan. Nah, kemudian untuk contohnya, carilah nilai ekstrim dari fx, y sama dengan x kuadrat min 2x plus y kuadrat per 4. Nah, penyelesaiannya perhatikan bahwa fx x, y sama dengan 2x min 2. Ini didapat dari mana? Ini adalah hasil turunan fungsi soal tadi terhadap x. Lihat di sini. Artinya fungsi tadi diturunkan terhadap x, maka ketemu adalah 2x min 2. Kemudian untuk fy x, y, artinya fungsi pada soal tadi diturunkan terhadap y, maka turunannya adalah setengah y. Nah, bisa dilihat kembali soal tadi. Nah, ini ketika kita turunkan terhadap x, maka jadinya adalah 2x min 2. Ketika kita turunkan terhadap y, maka jadinya setengah y. Nah, karena fx, x, y dapat diturunkan di sepanjang bidang xy, nilai ekstrim fungsi hanya mungkin terjadi di titik-titik stasioner, yaitu titik-titik di mana fungsi mempunyai turunan 0. Sehingga, nah ini kita sama dengankan dengan 0 masing-masing. Berarti fx kita sama dengankan dengan 0 dan fy kita sama dengankan dengan 0. Sehingga kita substitusikan 2x min 2 sama dengan 0, didapat x sama dengan 1. Dari mana? Ini min 2 nya kita pindah ke kanan, jadinya 2x sama dengan 2. Sehingga x sama dengan 2 per 2, yaitu x sama dengan 1. Nah, kemudian fy nya tadi setengah y sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, jadinya y sama dengan 1. Maaf, ini y sama dengan 0 karena ketika kita pindah ruaskan, ini kita kali silang, jadinya 1y sama dengan 0 kali 2. Berarti jadinya 1y sama dengan 0, maka y sama dengan 0. Ini teman-teman bisa ganti dengan 0.
Nah, selanjutnya kita menetapkan titik x, y yaitu 1,0 merupakan titik maksimum atau minimum atau bukan keduanya. Kita gunakan definisi tadi. Kita akan mencari dulu nilai fp0-nya yaitu f1,0. Kita substitusikan ke persamaan pada soal, yaitu x kuadrat ditambah 2x plus y kuadrat per 4 berarti 1 kuadrat, 1 didapat dari nilai x dikurangi 2 kali 1 ditambah y kuadrat per 4, 0 dibagi 4 pasti 0, sehingga hasilnya adalah negatif 1. Nah, ini merupakan nilai minimum global. Nah, untuk setiap fp0 itu nilainya pasti kurang dari atau sama dengan fx, y untuk setiap pasangan x, y. Atau dengan kata lain bisa kita jabarkan sebagai x kuadrat plus 2x plus y kuadrat per 4. Masing-masing kita plus minuskan dengan 1. Di sini tambah 1, di sini dikurangi 1 karena tidak akan merubah nilai. Karena plus 1 minus 1 itu hasilnya 0. Sehingga dapat kita faktorkan yaitu x minus 1 kuadrat. Ini sampai sini kita faktorkan. Terus ditambah y kuadrat per 4 minus 1. Nah, fx, y itu pasti lebih besar atau sama dengan negatif 1 untuk setiap pasangan titik x, y. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Misalkan kita ambil titik 1,1 ke fungsi ini, pasti hasilnya lebih besar atau sama dengan negatif 1. Begitu juga dengan titik yang lain, misalkan 0,2 kita substitusikan, pasti dia lebih dari atau sama dengan negatif 1. Nah, sehingga negatif 1 ini merupakan nilai minimum global. Nah, contoh yang lain, fx, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, dan yang kedua fx, y sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Nah, fungsi fx, y mencapai nilai ekstrim minimum global 0, titik stasioner 0,0 karena fx-nya sama dengan 0, kita turunkan terhadap x terhadap sama dengan 0, sehingga kita peroleh x sama dengan 0. Dan fy kita turunkan fungsi terhadap y, hasilnya 0, maka y sama dengan 0, sehingga f 0,0 hasilnya 0. Kemudian fungsi gx, y mencapai nilai ekstrem minimum global 0 pada titik singular 0,0 atau dia tidak mempunyai turunan di xy, di bidang xy. Jika kita batasi daerah asal kedua fungsi tersebut atau fungsi yang soal pertama sama soal kedua pada diagram tertutup C 0,1 yang berjari-jari 1 dengan pusat 0,0, maka kedua fungsi di atas mencapai nilai maksimum sama dengan 1 pada setiap titik perbatasan. Nah, catatannya, titik stasioner belum tentu merupakan titik ekstrim. Sebagai contoh, fungsi fx, y sama dengan xy merupakan titik stasioner 0,0, tetapi titik ini bukan merupakan titik ekstrim, global maupun lokal. Nah, ingat peta konturnya seperti apa. Jika daerah asal fungsi f dibatasi pada cakram tertutup C yang berpusat pada 0,0 dan berjari-jari 1, maka nilai ekstrimnya hanya mungkin tercapai di titik-titik perbatasan, yaitu pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Yang selanjutnya adalah mengenai syarat cukup nilai ekstrim.
yaitu teorema uji parsial kedua. Misalkan fx, y mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu pada suatu cakram yang berpusat di A, B dan del f A, B sama dengan 0,0. Nah, dapat ditulis sebagai D sama dengan D A, B sama dengan fxx A, B kali fyy A, B dikurangi fxy A, B dikuadratkan. Nah, di sini fxx artinya turunan fungsi f terhadap x, kemudian hasilnya diturunkan lagi terhadap x. Kemudian untuk fy-nya ini artinya adalah turunan fungsi terhadap y, kemudian hasilnya diturunkan lagi terhadap y. Kemudian untuk fxy ini artinya adalah turunan fungsi terhadap x, kemudian hasilnya diturunkan lagi terhadap y. Nah, maka untuk yang pertama, jika D lebih dari 0 dan fxx kurang dari 0, maka f A, B merupakan nilai maksimum lokal. Yang kedua, jika D lebih dari 0 dan fxx lebih dari 0, maka f A, B merupakan nilai minimum lokal. Yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka A, B merupakan titik plana dan f A, B bukan titik ekstrim. Kemudian yang keempat, jika D sama dengan 0, maka pengujian tidak memberikan kesimpulan. Nah, contohnya, tentukan nilai ekstrim jika ada dari fungsi fx, y sama dengan x pangkat 3 plus y pangkat 3 dikurangi 3x plus 4y. Nah, untuk penyelesaiannya, karena fx, x, y-nya adalah 3x kuadrat min 3, nah ini didapat dari mana? Ini adalah kita menurunkan fungsi f-nya terhadap x. Kita lihat kembali fungsi f-nya. Nah, ini kita turunkan terhadap x. Nah, jadinya 3x kuadrat, ini 0, ini jadinya min 3. Ini 0. Nah, kemudian untuk fy-nya, artinya kita turunkan fungsi terhadap y. Hasilnya adalah 2y plus 4. Dan sig f A, B, dan del f A, B sama dengan 0,0. Maka, nah, artinya ini turunan fungsi terhadap x kita sama dengan 0, dan turunan fungsi terhadap y kita sama dengan 0. Nah, kita substitusikan turunannya, kemudian 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Min 3 ini kita beda ruas ke kanan, jadinya 3x kuadrat sama dengan 3. Maka x kuadrat sama dengan 3 per 3. Jadinya x kuadrat sama dengan 1. Sehingga x didapat plus minus 1. Atau x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 1. Kemudian untuk yang fy sama dengan 0, 2y plus 4-nya kita substitusikan. Jadinya 2y plus 4 sama dengan 0. Maka 2y sama dengan ini dipindah jadi negatif 4. Diperoleh y sama dengan negatif 2. Nah, sehingga diperoleh titik-titik kritis, yaitu tadi ini positif 1, negatif 1. Tadi ini diperoleh juga negatif 1, negatif 2. Jadi kita punya dua titik kritis, yaitu 1, negatif 2 dan negatif 1, negatif 2. Nah, kemudian diperoleh dari turunan f terhadap x, kita turunkan lagi terhadap x. Nah, turunan dari 3x kuadrat min 3 jadinya adalah 6x.
Kemudian FY-nya diperoleh dari turunan terhadap Y ini kita turunkan lagi terhadap Y. Jadi 2Y plus 4 ini kita turunkan terhadap Y lagi. Temannya adalah 2. Nah, kemudian untuk fxy-nya kita turunkan fungsi hasil turunan X ini kita turunkan lagi terhadap Y. Maka 3x kuadrat min 3 jika kita turunkan terhadap Y hasilnya adalah 0. Nah, yang pertama untuk titik kritis 1, negatif 2 kita substitusikan. Untuk fxx-nya 1, negatif 2 diperoleh 6 dari mana? Nah, 1, negatif 2 ini dimasukkan ke 6x, jadinya 6 kali 1, jadinya adalah 6. Kemudian untuk fy-nya adalah 2, seperti pada slide sebelumnya. Kemudian untuk fxy-nya adalah 0, kemudian kita kuadratkan. Diperoleh hasilnya sama dengan 12. Nah, kita tahu bahwa 12 itu lebih dari 0. Nah, karena D-nya sama dengan 12 itu lebih dari 0 dan fxx-nya sama dengan 6. Tadi ini ketemu 6 itu lebih dari 0, maka f1, negatif 2 kita substitusikan ke rumus fungsi awal sebelum kita turunkan atau fungsi yang ada pada soal, yaitu 1 pangkat 3 ditambah negatif 2 kuadrat dikurangi 3 kali 1 ditambah 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Nah, nilai negatif 6 ini merupakan nilai minimum lokal dari fungsi f tadi. Nah, kita peroleh ini dari syarat definisi tadi untuk mengecek kondisi D tadi. Karena D-nya lebih dari 0 dan fx-nya lebih dari 0, maka f1, negatif 2 nya ini merupakan nilai minimum lokal, yaitu negatif 6. Nah, untuk titik yang kedua yaitu negatif 1, negatif 2 kita peroleh D-nya sama dengan fxx. Nah, fxx ini kita substitusikan ke rumus fxx yang kita temukan tadi, yaitu 6x. Berarti 6 kali negatif 1 jadinya negatif 6 dikali fy-nya tadi 2 dikurangi fxy-nya tadi 0, kita kuadratkan sehingga diperoleh negatif 12. Nah, kita tahu bahwa negatif 12 itu kurang dari 0. Nah, karena D-nya kurang dari 0, maka titik negatif 1, negatif 2 itu merupakan titik pelana. Dan F negatif 1, negatif 2 itu bukan nilai ekstrim. Nah, kemudian ada permasalahan lagi. Untuk fungsi berikut, carilah semua titik kritis. Tunjukkan apakah masing-masing titik itu memberikan nilai maksimum lokal, minimum lokal, atau berupa titik pelana. Untuk fungsinya pertama yaitu fx,y sama dengan x kuadrat plus 4y kuadrat min 2x plus 8y min 1. Dan fungsi yang kedua yaitu fx,y sama dengan xy kuadrat min 6x kuadrat min 3y kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk yang pertama, dari fungsi fx,y diperoleh del fx,y sama dengan fx, fy. Artinya fungsi kita turunkan terhadap x dan kita turunkan terhadap y. Nah, turunan terhadap x-nya itu adalah 2x min 2. Dan turunan terhadap y-nya adalah 8y plus 8. Nah, kemudian dari masing-masing ini kita samadengankan dengan 0. Jadinya adalah 2x min 2 sama dengan 0, sehingga kita peroleh x sama dengan 1. Nah, kemudian untuk 8y plus 8 kita samadengankan dengan 0 juga, sehingga diperoleh y sama dengan negatif 1. Nah, sehingga terdapat satu titik
kritis yaitu 1, negatif 1. Nah, selanjutnya kita peroleh juga, kita cek D-nya, apakah lebih dari 0, kurang dari 0, atau sama dengan 0. Rumusnya adalah fxx. Kita turunkan fx-nya terhadap x, jadinya turunan dari 2x. Min 2 sama dengan 2. Kemudian untuk fy-nya kita turunkan lagi terhadap y. 8y plus 8 kita turunkan terhadap y, yaitu 8. Kemudian fx-nya diperoleh dari kita menurunkan fx terhadap y. Berarti kita turunkan 2x min 2 ini terhadap y, yaitu 0. Sehingga dari operasi ini kita peroleh 16. Kita tahu bahwa 16 itu lebih dari 0. Nah, karena D-nya lebih dari 0 dan fxx-nya lebih dari 0. Dari mana? Tadi fxx-nya adalah 2, maka 2 merupakan lebih dari 0. Sehingga f1, negatif 1 kita substitusikan ke persamaan yang ada di soal tadi, kita peroleh yaitu negatif 6. Ini merupakan nilai minimum lokal dari fungsi tersebut. Kemudian untuk penyelesaian soal yang kedua, dari fungsi fx, y diperoleh del fx, y sama dengan fx, fy. Artinya kita menurunkan fungsinya terhadap x. Teman-teman bisa melihat kembali rumus fungsi f-nya, kemudian diturunkan terhadap x. Hasilnya adalah y kuadrat min 12x. Nah, kemudian untuk fy-nya kita peroleh dari fungsi tadi, kita turunkan terhadap y. Jadinya 2xy min 6y. Nah, selanjutnya titik kritis diperoleh jika del f x, y itu sama dengan 0,0. Artinya fx kita sama dengan 0, fy juga kita sama dengan 0. Nah, nanti kita peroleh dari fx, jika x-nya sama dengan 0, maka y-nya ketemu adalah 0. Kita cek coba, ketika x-nya 0 berarti y kuadrat min 12 kali 0, jadinya y kuadrat sama dengan 0, maka y hasilnya adalah 0. Nah, dari fy, jika 2x min 6 sama dengan 0, maka kita peroleh x-nya adalah 3. Kita tinggal memindahkan negatif 6 ke kanan. Nah, menghasilkan y-nya sama dengan, kita substitusikan ke sini, y kuadrat min 12 kali 3, jadinya min 36. Maka y kuadrat sama dengan 36. Atau y sama dengan plus minus akar 36. Yaitu sama dengan plus minus 6. Nah, sehingga kita peroleh 3 titik kritis, yaitu 0,0 diperoleh dari sini, kemudian 3,6 diperoleh dari x ini, 6 dari y, dan 3, negatif 6. Kemudian selanjutnya kita peroleh juga fxx sama dengan negatif 12. Nah, ini dari mana? Kita cek kembali. Nah, ini fx-nya kita turunkan terhadap x lagi, maka turunan dari y kuadrat min 12x adalah 12. Kemudian untuk fy-nya kita turunkan lagi terhadap y, jadinya adalah 2x min 6 untuk fy-nya. Nah, ini untuk dari D kan fxx kali fy. Tadi fxx-nya adalah negatif 12, fy-nya 2x min 6. Kita peroleh dari fy-nya tadi, kita turunkan lagi terhadap y. Nah, kemudian untuk fxy-nya kita menurunkan fx tadi terhadap y, sehingga kita peroleh 2y. Kemudian kita kuadratkan. Kita
jabarkan jadinya negatif 4 kali Y kuadrat plus 6Y min 18. Ini operasi aljabar biasa. Kemudian ketika X, Y nya adalah 0,0, kita masukkan ke fungsi ini, rumus ini. Min 4 kali Y nya adalah 0 kuadrat plus 6 kali 0 dikurangi 12. Sehingga didapat 72. 72 ini merupakan lebih dari 0. Sehingga F0,0 merupakan nilai maksimum lokal. Nah, kenapa? Tadi sesuai syarat ketika D-nya lebih dari 0 dan Fxx-nya kurang dari 0, maka F00-nya merupakan nilai maksimum lokal. Kemudian untuk X, Y-nya sama dengan 3, plus minus 6. Artinya titiknya adalah 3,6 dan 3, negatif 6. Nah, sehingga diperoleh negatif 4 dikali 6 kuadrat. Y kuadrat itu 6 kuadrat, 36. Kemudian 6 dikali X-nya 3. Kemudian dikurangi 12. Hasilnya adalah negatif 144. Nah, begitu juga ketika Y-nya negatif 6. Nah, ketika negatif 6 kita kuadratkan, hasilnya sama 36. Seperti hasil dari 6 kuadrat. Sehingga untuk titik 3, negatif 6 diperoleh juga D-nya negatif 144. Nah, kita tahu bahwa negatif 144 itu kurang dari 0. Sehingga karena D-nya kurang dari 0 dan Fxx-nya kurang dari 0, maka X, Y yaitu 3,6 dan 3, negatif 6 merupakan titik saddle atau F3, plus minus 6 merupakan bukan nilai ekstrim. Nah, ini merupakan latihan soal yang bisa dicoba teman-teman untuk mengasah kemampuan dari teman-teman. Nah, demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.